Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini sesuai request saya buatkan rekaman karena untuk kelas besok saya berhalangan hadir, ada kegiatan prodi. Oke, jadi materi minggu ini kita masih melanjutkan grup siklik. Jadi lebih ke sifat-sifat grup siklik. Sebelum ke sifat grup siklik, kita belajar dulu algoritma pembagian bilangan bulat. Jadi, algoritma pembagian dalam bilangan bulat ini bunyinya, jika kita punya dua bilangan bulat, di sini M itu bilangan bulat positif, dan N sebarang bilangan bulat, maka terdapat dengan tunggal bilangan bulat Q dan R yang memenuhi N sama dengan M Q plus R dengan R-nya tuh 0 sampai M-1. Nah, jadi di sini si Q dan R-nya itu tunggal. Sebagai contoh, ketika saya punya N-nya 38, M-nya itu 7, maka 38 itu bisa dinyatakan sebagai 7 dikali 5 ditambah 3. Sehingga kita dapatkan Q-nya itu 5 dan R-nya 3. Oke, contoh kedua, kalau misalkan kita punya N-nya itu negatif, min 38, M-nya itu tetap 7, maka hasil baginya di sini, kita dapatkan Q-nya itu min 6, sisanya R-nya adalah 4. Oke, kalau ini kalian pandang sebagai modulo, ini bisa juga 38 itu di modulo 7 bersisa akan sama dengan berapa? Itu R-nya. Oke, itu untuk contoh algoritma pembagiannya. Untuk buktinya, karena ini kita mau buktikan si lemanya ini, kita mau buktikan ketunggalan. Jadi ini pernyataan ketunggalan gitu ya. Yang pertama berarti kita mau buktikan eksistensi si Q dan R-nya dulu, kemudian ketunggalannya. Jadi yang pertama kita mau tunjukkan eksistensi Q dan R-nya. Oke, kita punya dua buah bilangan bulat gitu ya. M-nya bilangan bulat positif, N-nya sebarang bilangan bulat, jadi bisa negatif. Kalau kita punya dua bilangan bulat tadi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, N itu kelipatan dari si M. Kalau N kelipatan dari M, maka N itu bisa dinyatakan sebagai M kali Q untuk suatu bilangan bulat Q. Nah, di sini kalau kita mau tuliskan N sama dengan MQ plus R, berarti kan si Q-nya tadi, si kelipatannya tadi, kemudian R-nya, otomatis R-nya kita dapatkan 0 karena si kelipatan, karena N itu sama dengan M kali Q. Kemungkinan kedua, jika N-nya bukan kelipatan M, maka ada bilangan bulat Q yang hubungannya di sini, jadi si N itu akan lebih besar dari MQ, tetapi dia tidak akan melebihi M kali Q plus 1. Nah, kalau di sini kita punya ketaksamaan ini kan kedua, jadi sebelah kiri kita punya MQ, sebelah kanan juga punya MQ-nya kita pindah ruas ke dalam. Jadi kita punya N min Q,
itu lebih besar 0 dan kurang dari si M. Kemudian kita pilihlah si ini sama dengan si R. Maka kita punya N sama dengan MQ plus R. Yang mana R-nya itu antara 0 sampai M-1. Nah, berarti di sini kita sudah menunjukkan ada Q dan R yang memenuhi N sama dengan MQ plus R. Setelah itu, kita tunjukkan ketunggalannya. Ketunggalan Q dan R. Berarti kan kita misalkan andaikan ada 2 Q dan 2 R yang memenuhi persamaan ini. Jadi kita punya N sama dengan MQ1 plus R1 dan N juga sama dengan MQ2 plus R2. Di mana R1 R2-nya pasti antara 0 sampai M-1. Nah, kita punya N sama dengan ini dan N sama dengan ini. Kita samakanlah di sini. Diperoleh M Q min Q2 sama dengan R2 min R1 yang menunjukkan bahwa R2 min R1 ini kelipatan dari si M. Oke, kemudian setelah itu, ini kita dapatkan bahwa si R2 min R1 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, R2 sama dengan R1. Kalau R2 sama dengan R1, ya akibatnya kita juga punya Q1 min Q2 sama dengan 0, atau Q1 sama dengan Q2. Jadi, Q dan R-nya ini tunggal. Itu untuk bukti lemanya tadi, algoritma pembagian dalam bilangan bulat. Nah, kemudian kita ke FPB di sini, Critical Common Divisor GCD. Nah, sebelumnya kita flashback dulu materi DDM 2 apa 1 ya? Jadi materi DDM di sini, kita punya dua bilangan bulat, dan M-nya tidak sama dengan 0. M membagi habis N ditulis ini, jika N itu sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K. Nah, definisi berikutnya, definisi dari FPB. Jadi kita punya dua buah bilangan bulat tak 0, FPB atau di sini kita pakai istilah bahasa Inggris, singkatannya berarti kita punya GCD di sini. GCD dari A, B adalah bilangan bulat positif C yang memenuhi dua kondisi ini. Yaitu C membagi habis A dan B. Kemudian, jika ada bilangan lain, misalkan D di sini, bilangan lain tadi juga membagi A dan B, maka si bilangan D ini tadi pastilah membagi C juga. Oleh sebab itu kita katakan C itu pembagi terbesar. Itu faktor persekutuan terbesar. Oke, kemudian ada lemma di sini, masih berkaitan bilangan bulat. Jika A dan B itu dua bilangan positif, dan C itu GCD dari AB, maka C itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari si AB ini. Jadi ada bilangan bulat N dan M, sedemikian sehingga C sama dengan NA plus MB. Sebagai contoh, jadi sebelum ke bukti, sebagai contoh di sini GCD dari 16 dan 24 adalah 8. Nah, 8 ini bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari 16 dan 24.
N dan M-nya berapa? Kita dapatkan N-nya itu min 1, M-nya itu 1. Nah, di sini N dan M-nya ini tidak tunggal ya, beda dengan yang tadi. Oke, contoh lainnya, kita punya GCD dari 75 dan 125 itu 25. Nah, 25 ini bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari si 75 dan 125. Kita dapatkan N-nya itu 2, M-nya min 1. Nah, untuk buktinya bagaimana? Ya berarti kita tunjukkan aja bahwa ada bilangan N dan M ini. Nah, di sini terdapat, jadi kita cukup menunjukkan eksistensinya. Pertama-tama, kita bentuk suatu himpunan. Jadi himpunan H itu isinya kombinasi linear dari si A dan B. Oke, karena A itu sama dengan 1 kali A plus 0 kali B, dan B itu 0 kali A plus 1 kali B, maka himpunan H memuat bilangan positif. Jadi kita punya A dan B tadi kan syaratnya dua bilangan bulat positif. Nah, sehingga menurut prinsip well ordering principle, H itu memuat bilangan bulat positif terkecil. Kita sebut saja C di sini. Nah, karena C itu di H, maka C itu merupakan kombinasi linear dari si AB. Kemudian kita akan tunjukkan bahwa si C adalah GCD dari A dan B. Karena A bilangan bulat, maka berdasarkan algoritma pembagian, akan berlaku A sama dengan Ki C plus R. Dengan R-nya antara 0 sampai C-1. Nah, di sini kita pindah ruas si Ki C-nya. Jadi kita punya R sama dengan A min Ki C. Karena C sama dengan, tadi kita punya di sini, C sama dengan N1A plus M1B. Jadi di sini, R sama dengan 1 min Ki N1 kali A dikurangi Ki N1 kali B. Nah, di sini kan kita terlihat bahwa R ini juga kombinasi linear dari si AB. Ini A, ini B. Nah, berarti R ini ada di H. Akan tetapi, tadi R-nya kan antara 0 sampai C-1. Dan C itu bilangan bulat positif terkecil dalam H. Sehingga di sini kita dapatkan R-nya sama dengan 0. Karena R sama dengan 0, maka A sama dengan Ki C. Dengan kata lain, C itu membagi habis si A. Dengan cara serupa, kita dapatkan C juga membagi B. Nah, misalkan D ini bilangan bulat dengan kriteria atau dia membagi habis A dan B, maka D itu juga membagi habis si NA plus MB. Nah, karena tadi jadi di sini si D-nya juga membagi C.
diperoleh C sama dengan GCD dari AB. Dari berdasarkan definisi GCD tadi, kita punya C itu membagi A dan B, ada D membagi AB juga, tetapi D itu juga membagi C, maka C terbukti dia merupakan GCD dari A dan B. Oke, itu untuk FPB atau GCD. Sekarang ada lagi istilah prima relatif. Apa itu prima relatif? Jadi dua bilangan positif A dan B dikatakan prima relatif jika GCD dari A dan B adalah 1. Misalkan 2 dan 3, dia prima relatif. 2 dan 7 juga prima relatif. 9 dan 10 prima relatif. Nah, ini ada sifatnya di sini. Dua bilangan bulat positif A dan B relatif prima jika dan hanya jika NA plus MB sama dengan 1. Karena ini pernyataannya jika dan hanya jika, berarti kita harus membuktikan dua arah, gitu ya. Yang pertama, kita punya A dan B prima relatif, kita akan tunjukkan NA plus MB sama dengan, kita akan tunjukkan bahwa ada bilangan bulat N dan M, demikian sehingga NA plus MB itu sama dengan 1. Nah, berdasarkan tadi definisi, kalau prima relatif kan kita punya GCD AB sama dengan 1. Nah, dari sifat sebelumnya, kalau ada GCD dari A dan B sama dengan C, maka C itu kombinasi linear dari si AB, gitu kan. Sehingga di sini, pastilah kita sudah dapatkan 1 sama dengan NA plus MB. Ini bukti ke kanannya gampang. Kalau sebaliknya, kita punya ini, NA plus MB sama dengan 1, kita akan tunjukkan A dan B-nya prima relatif atau GCD-nya sama dengan 1. Nah, kita punya NA plus MB sama dengan 1 untuk suatu bilangan bulat N dan M. Kita misalkan D itu GCD dari AB. Nah, nanti diperoleh D-nya harusnya sama dengan 1. Jadi di sini misalkan GCD AB itu sama dengan D, maka berdasarkan definisi GCD, D itu membagi habis A dan D juga membagi habis si B. Karena D membagi A dan D membagi B, kita juga punya D itu membagi NA plus MB. Nah, karena di sini NA plus MB sama dengan 1, otomatis D-nya membagi 1. Nah, bilangan yang membagi 1, bilangan positif, ya pastilah dia si 1 itu sendiri, gitu ya. Jadi kita peroleh GCD dari AB sama dengan 1. Oke, ini contohnya. Kita punya 6 dan 11 itu prima relatif, jadi GCD-nya 6 dan 11 adalah 1. Nah, 1 ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 6 dan 11. Begitu juga yang 44 dan 35. Oke. Kita balik lagi ke sifat grup siklik. Tadi kita bahas seputaran himpunan bilangan bulat gitu ya. Nah, di sini ada sifat subgrup dari suatu grup siklik adalah siklik. Jadi semua subgrup dari grup siklik dia pasti siklik juga.
Sebelum ke bukti, saya berikan contohnya dulu. Jadi misalkan saya punya H dan K. H itu 0369 dan K itu himpunan 048. Nah, H dan K ini keduanya subgrup dari Z12. Nah, lebih jauh setelah kita telusuri, H itu dibangun oleh 3. Kita cek aja. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 6. Perhatikan di sini kita himpunannya Z12. Z12 itu dengan operasi jumlah, dia siklik gitu ya. Nah, berarti di sini kalau kita ambil elemen 3, 3 pangkat 1, kita dapatkan 3. 3 pangkat 2, kita dapatkan 6. 3 pangkat 3, artinya 3 tambah 3 tambah 3, ya 9. 3 pangkat 4, berarti kan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, hasilnya 12. Di Z12 kita dapatkan 0. 3 pangkat 5, kembali lagi ke sini, ke 3. 3 pangkat 6, kembali ke 6. Dia siklik terus. Jadi H itu dibangun oleh 3. Begitu juga yang K, dia dibangun oleh 4. 4 pangkat 1, 4. 4 pangkat 2, 8. 4 pangkat 3, 0. 4 pangkat 4 kembali ke sini, dan seterusnya, siklik. Nah, adakah subgrup lainnya? Jawabnya ada. Coba aja kita cek Z12, elemennya kan 0 sampai 12. Z12 dibangun oleh 1. Kira-kira kalau 2 akan membentuk apa saja? 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Jadi kita punya elemennya 2, 4, 6, 8, 10, 0. Kira-kira ada yang lain? Nanti silahkan dicari lagi. Jadi diurut aja elemennya. 2 tadi sudah dapat, 1 itu sama dengan Z12. Kemudian 3 dapat H ini, 4 dapat K, 5 nanti dapat Z12. 6 nanti dapat 6 pangkat 1, 6, 6 pangkat 2, 0. 7 dapat Z12 dan seterusnya nanti diurut. Gitu ya. Jadi silakan nanti dicoba subgrup lainnya. Nah, kalau kita punya G dengan operasi perkalian, elemennya 1, min 1, I, dan min I. Subgrupnya apa saja? Salah satunya kita punya 1 dan min 1. Itu subgrup dari si G. Dia dibangun oleh 1 atau min 1. G sendiri, dia dibangun oleh I atau min I, gitu kan, di materi sebelumnya, minggu lalu. Nah, kita mau buktikan si teorema ini. Berarti kan kita mau buktikan bahwa semua subgrupnya, kalau kita ubah bentuk pernyataannya ini ke implikasi, berarti jika G itu grup siklik dan H itu subgrup dari G, maka H itu siklik juga gitu. Caranya, buktinya, skema buktinya, sketsanya, berarti kita misalkan G itu grup siklik yang dibangun oleh A, kemudian kita misalkan juga A itu subgrup dari G. Nah, kita tinjau di sini H subgrup dari G, berarti kan kita punya H itu sejati dan tak sejati. Subgrup sejati dan subgrup tak sejati. Kalau tak sejati itu kan kita punya di sini
H itu, oh sorry, kalau H subgrup tak sejati itu dirinya sendiri. Nah, di sini kita punya H, elemennya hanya elemen identitas. Maka dia jelas dibangun oleh si E itu sendiri. Sehingga jelas H itu siklik. Nah, bagaimana kalau misalkan si H-nya ini bukan elemennya tidak hanya E? Jadi di sini kita punya A pangkat N itu di H. Untuk suatu N bulat positif, bilangan bulat positif. Misalkan M itu bilangan bulat terkecil dalam Z positif. Sedemikian sehingga A pangkat M itu di H. Akan kita tunjukkan bahwa C sama dengan A pangkat M adalah pembangun dari si H. Jadi kita bisa tuliskan H itu dibangun oleh A pangkat M atau sama dengan dia dibangun oleh si C. Nah, karena H itu subgrup di G, maka untuk sebarang B di H dapat ditulis sebagai A pangkat N untuk satu N bilangan bulat. Nah, kita punya dua bilangan bulat di sini. Maka berdasarkan algoritma pembagian tadi, maka kita bisa temukan secara tunggal bilangan bulat Q dan R yang memenuhi ini, N sama dengan MQ plus R, di mana R-nya itu 0 sampai M-1, antara 0 sampai M-1. Nah, kemudian karena N sama dengan MQ plus R, jadi kalau kita punya A pangkat N ini sama dengan A pangkat MQ plus R dengan operasi perpangkatan. Jadi kita punya A pangkat M di pangkat Q dikali dengan A pangkat R. Di sini jumlah, sini kali gitu ya. Maka kita peroleh, jadi si MQ-nya ini pindah ke sini, ruas sebelah kiri. Jadi kita punya AR sama dengan AM pangkat min Q dikali dengan A pangkat N. Jadi MQ-nya ini pindah ke sini dengan si A pangkat N. Karena tadi kita punya A pangkat N itu di H dan A pangkat M itu juga di H, H itu subgrup, maka A pangkat M pangkat min Q ini ada di H juga. Sehingga kita punya A pangkat R juga di H. Karena M tadi bilangan bulat positif terkecil, sedemikian sehingga A pangkat M itu di H, dan R itu di antara 0 sampai M-1, maka ini hanya dipenuhi jika R-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh N-nya itu kelipatan M. Jadi kita punya B sama dengan C pangkat Q. Nah, ini kita sudah menunjukkan bahwa si H itu dibangun oleh C. Jadi apapun subgrupnya di sini, dia siklik. Oke, sifat berikutnya subgrup dari grup siklik berhingga.
Ya, misalkan G itu grup siklik dengan n elemen, jadi G berorder n, dan G dibangun oleh A, jika B itu di G, maka B itu kan sama dengan bisa dinyatakan sebagai A pangkat S. Nah, B ini membangun subgrup siklik H dari G yang memuat N per D elemen. Dengan D itu GCD dari N dan S. Buktinya buat latihan kalian, saya mau bahas contohnya saja. Jadi di sini, tadi kan kita sudah bahas Z12 di contoh sebelumnya. Z12 dibangun oleh 1. Kemudian kita pilih B sama dengan 3. 3 ini kan tidak lain dari hasil operasi 1 di pangkat 3. Dioperasikan sebanyak 3 kali. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 kita dapatkan 3 di sini. Sehingga kita dapatkan S-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari GCD dari N dan S. N-nya itu 12, jadi GCD 12 dan 3, kita dapatkan 3. Nah, GCD dari N dan S adalah D, sehingga D sama dengan 3 di sini. Kita mau cek banyaknya elemen di subgrup siklik Z12 yang dibangun oleh elemen 3. Ada berapa sih? Jadi di sini banyaknya elemen dalam subgrup yang dibangun 3 adalah 4. Ya, diperoleh dari N per D tadi. Yaitu, tadi kita juga sudah bahas, 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 6, 3 pangkat 3, 9, 3 pangkat 4, 0, siklik, seterusnya, jadi elemennya ada 4. Bagaimana dengan yang 8? Jika kita pilih B sama dengan 8, 8 ini diperoleh dari 1 dioperasikan sebanyak 8 kali. Sehingga kita dapatkan S-nya 8, karena GCD dari 12 dan 8 itu 4, maka kita dapatkan D sama dengan 4. Sehingga banyaknya elemen dalam subgrup yang dibangun oleh 8 adalah 12 bagi 4 sama dengan 3, yaitu 0, 4, dan 8. Misalkan kita pilih yang 7, B sama dengan 7, itu tidak lain hasil operasi dari 1 sebanyak 7 kali gitu ya. Jadi 1 ini karena si generatornya ini. Sehingga diperoleh S sama dengan 7. Karena GCD dari 12 dan 7 itu 1, kita dapatkan D-nya sama dengan 1. Sehingga banyaknya elemen dalam B, yaitu subgrup siklik yang dibangun oleh elemen 7 adalah sebanyak 12 elemen, yaitu si Z12 itu sendiri. Oh, ini salah ketik ya. Ini harusnya Ini harusnya 7. Nah, ini juga sama sih. 5 juga membangun. Jadi, kita pilih 5 misalkan di sini. 5 itu sama dengan 1 pangkat 5, jadi S itu sama dengan 5. GCD 12 dan 5 adalah 1, sehingga D-nya sama dengan 1. Banyaknya elemen dalam subgrup siklik yang dibangun oleh 5 adalah 12. Jadi Z12 juga sama dengan 5. 5 juga generator dari Z12. Jadi generator dari Z12 itu 1, 5, 7, kemudian 11. Nah, dari sini kita punya akibat. Jika A itu generator dari grup siklik berhingga G yang berorder N, maka generator lain untuk G adalah elemen-elemen yang mempunyai bentuk A pangkat R dengan R dan N itu prima relatif. Jadi kalau
tadi, Z12, yang prima relatif dengan 12, itu tadi yang saya sebutkan. 1, 5, 7, 11. Nah, sebagai contoh di sini, ada Z18. Jadi yang prima relatif dengan 18 adalah 1, 5, 7, 11, 13, 17. Jadi ini semua generator dari Z18. Nah, subgrup sejatinya dari Z18 berarti selain elemen di sini. Jadi kita punya 2, 1 sudah ada di sini ya. 2. Nah, 2 ini tidak lain subgrup siklik yang dibangun oleh 4 juga. 8, 10, 14, dan 16. Jadi kita punya di sini elemennya, elemen subgrup yang dibangun oleh 2 adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, kemudian di sini kita sudah punya 1, 2, untuk yang 6, kita punya 6, ini 0, 6, 12. Untuk yang 3, oh belum ya 3 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah di sini. 10, 11, 12, 13, 14. Ya, 3, kurang 3 ini ya. Ya, ini saya kurang di sini. Jadi ada yang dibangun 3. Ini sama dengan 0, 3, 6, Oke, jadi kita punya subgrup sejatinya. Ada yang dibangun 2, 3, 6, dan 9. Nah, jangan lupa ada subgrup tadi yang H sama dengan isinya elemen identitas saja. Jadi kita punya yang paling bawah di sini, subgrup yang elemennya hanya elemen identitas, yaitu 0. Jadi dari sini semua subgrupnya ini kalau kita kumpulkan bisa kita jadikan diagram lattice. Jadi yang paling bawah itu yang semua dihimpun oleh yang atasnya gitu ya, subgrup yang atasnya. Jadi semua ini menghimpun 0 gitu kan. 3 ini menghimpun 6 dan 9 yang dibangun oleh 6 dan 9. Jadi 0, 3, 6, 9, 12, 15 ini kan ada ini 0, 6, 12, 0, 9. Jadi masuk di sini 3. 2 ini menghimpun 6 yang dibangun oleh 6. Nah, yang Z18 sendiri ya dia menghimpun yang dibangun 2 maupun 3. Jadi ini salah satu contoh diagram lattice untuk yang Z18. Coba kalian kerjakan untuk Z yang lainnya. Jadi di sini ada latihan. Silakan dikerjakan nanti. Kemudian dijawab di forumnya.
Oke, sekian materi untuk minggu ini. Minggu depan kita sudah ganti bab, sudah tidak subgrup grup siklik lagi. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung di grup WhatsApp atau di forum aulanya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.